Halo sahabat Tapin, selamat bergabung dan selamat menyaksikan pada tayangan podcast Diskominfo. Pada kali ini kita akan membahas tentang mitos dan fakta seputar ibu hamil dan menyusui yang berkaitan dengan stunting. Tentu saja, narasumber kita kali ini adalah Dr. Rahmat Ramadhani, yaitu dokter spesialis anak dari Rumah Sakit Datu Sanggul. Kita langsung ke intinya aja ya dok. Beberapa mitos dan fakta tentang stunting yang udah kami telusuri, yang udah kami cari-cari dari masyarakat itu. Yang pertama itu ini dok, stunting itu hanya soal tubuh pendek dok. Nah gimana nih? Ya itu mitos ya. Faktanya sebetulnya stunting ini sesuatu yang kompleks dan berdampak besar. Makanya memang concern pemerintah sekarang memang untuk mengatasi stunting. Dan kalau bisa tidak ada kasus stunting yang baru karena sebegitu bermaknanya kasus stunting ini terhadap masa depan anak ya. Kenapa dia bukan hanya masalah tinggi badan? Jadi tinggi badan itu kan sebetulnya adalah prediktor dari kecukupan gizi jangka panjang. Jadi ketika seorang anak mengalami tubuh yang pendek, berarti dia sudah mengalami kekurangan gizi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Di atas 3 bulan tuh sudah kekurangan gizi. Dan masalahnya di 1000 hari pertama kehidupan itu sejak dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun itu adalah periode pertumbuhan otak yang paling masif. Jadi otaknya berkembang sangat masif sampai dengan umur 2 tahun. Nah, jika tubuh pendek ini atau stunting ini terjadi di usia di bawah 2 tahun, maka dia kekurangan gizi kronis karena pendek. Pada saat itu sedang pertumbuhan otak yang masif sehingga perkembangan otaknya tidak maksimal. Sehingga hasil akhirnya tidak hanya tubuh yang pendek sebetulnya, tapi kecerdasan juga terdampak, perkembangan otak juga terdampak, bahkan ada beberapa risiko penyakit jangka panjang yang juga bisa diderita oleh anaknya di masa depan. Jadi memang sesuatu yang sangat masif dan sangat berbahaya. Gitu dok ya. Berarti stunting ini bukan cuma masalah tubuh pendek, tidak, tapi merembet kemana-mana sebenarnya. Betul. Oke, kita lanjut yang mitos berikutnya ini dok. Stunting hanya bisa dicegah saat anak sudah besar. Oke. Ini juga mitos ya. Sebetulnya stunting tadi bisa saja terjadi di periode umur di bawah 2 tahun atau di atas ya. Tapi yang menjadi permasalahan adalah yang target kita adalah memperbaikinya di bawah usia 2 tahun. Justru itu. Kenapa? Karena tadi di 1000 hari pertama kehidupan yang sejak dalam kandungan sampai dengan usia 2 tahun itu pertumbuhan otaknya masif tadi. Sehingga kalau stuntingnya bisa kita atasi ataupun bisa kita cegah di periode usia itu, maka perkembangan otak anaknya akan maksimal, akan mencapai potensi terbaiknya. Yang menjadi masalah adalah kadang memang ada kasus-kasus di mana di masyarakat ada kecenderungan bahwa ini kan anaknya pendek nih. Pendek tapi terlihat sehat-sehat saja. Anaknya tidak sakit, tidak demam, tidak sesak napas. Anaknya terlihat sehat saja tapi pendek. Orang tua kadang menganggap itu sehat. Dan kadang ada pernyataan di keluarga yang menyatakan bahwa nanti juga tinggi sendiri. Nah, permasalahannya pada kondisi itu, jika misalkan nanti di anaknya pendek, kita perbaikin di atas usia 2 tahun. Kita sebutlah 5 tahun. Tinggi badannya kita kejar, dikasih nutrisi yang baik. Tinggi akhirnya anaknya. Bisa menyamai dengan anak seusianya. Betul, tinggi badannya mungkin bisa mencapai tinggi yang sama dengan anak seusianya atau tinggi dewasa, tapi perkembangan otaknya karena dia sudah melewati periode waktu terbaik untuk perkembangan otak tadi di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga kalau ada kasus stunting kita harus atasi sebelum umur 2 tahun kalau bisa. Dan anak-anak kita yang mudah-mudahan tidak stunting dan tidak pernah ada kasus stunting baru itu harus dicegah supaya jangan sampai terjadi stunting di usia 1000 hari pertama kehidupan terutama. 1000 hari pertama ya dok ya. Oke, mungkin kita bisa break dulu ya dok. Kemudian yang berikutnya nih dok, stunting disebabkan oleh faktor keturunan dok. Gimana nih? Ada benarnya, ada tidaknya. Jadi sebetulnya ketika kita berbicara faktor risiko untuk terjadinya pendek, memang banyak faktor. Salah satunya faktor keturunan ada memang, tapi itu biasanya diagnosisnya berbeda dengan stunting. Jadi ada beda persepsi. Jadi gini, ketika kita bicara masalah stunting, maka stunting itu adalah kondisi pendek
yang disebabkan oleh kekurangan zat gizi secara kronis dan berhubungan dengan faktor sosioekonomik dan lain-lain gitu. Memang ada beberapa kasus di dunia kedokteran, familial short stature misalkan. Itu artinya kondisi tubuh pendek yang terkait dengan kondisi familial atau memang secara orang tuanya ternyata pendek nih, tinggi badan orang tuanya saat dewasa ternyata memang di bawah rata-rata gitu, dan kurva tumbuh anaknya itu memang sejajar, selaras gitu, dia naik aja tapi tetap mengikuti potensinya, dan potensinya yang memang rendah tadi. Jadi itu dikatakan familial short stature. Kalau stunting berbeda, kita katakan stunting ketika anaknya itu pendek dan itu terkait dengan masalah gizi kronik dan masalah sosioekonomik juga. Jadi baru kita katakan itu sebagai stunting. Apakah seorang anak yang terlahir dari orang tua yang pendek akan selalu pendek? Apakah akan juga mencapai tinggi yang pendek saat dewasa? Tidak selalu, ya. Ketika kita mau memberikan makanan yang baik, nutrisi yang baik, pola asuh yang baik, exercise yang baik, maka bisa tinggi. Mungkin kita bisa belajar pada kasus Jepang ya. Jepang itu mungkin kalau kita kembali ke 50 tahun ke belakang atau mungkin lebih jauh, tubuhnya pendek karena kan ras Asia, sama seperti kita ya. Pendek, tapi dalam setiap tahun Jepang itu selalu mampu meningkatkan tinggi badan keturunannya. Jadi gimana ya? Jadi kayak meningkat. Misalkan potensinya ternyata mencapai 160 cm, ternyata keturunannya bisa 163. Dari anak-anak 163 ini mereka melahirkan anak-anak lagi yang bertinggi 170. Setelah itu, makanya sekarang orang Jepang tubuhnya besar-besar. Jadi meningkat gitu ya? Mampu meningkat selama kita bisa upayakan nutrisinya, pola asuh yang baik, sebetulnya bisa. Karena untuk mencapai tinggi yang optimal itu banyak faktor, ya. Faktor keturunan itu hanya salah satu saja. Banyak faktor yang lain. Yang bisa mempengaruhi, termasuk tadi nutrisi yang utama. Apa yang dikonsumsi gitu ya, Betul, Dok? Kemudian anak yang makannya banyak pasti tidak stunting. Makan banyak tidak stunting. Ini juga mitos. Jadi suatu makanan itu kita nyatakan baik gitu jika secara jumlah dan kualitas juga baik ya. Seorang anak bisa saja makannya banyak tapi dengan komposisi zat gizi yang tidak baik. Misalkan nih anaknya ternyata makannya sehari 4 piring tapi hanya nasi dengan kecap, bisa terjadi stunting karena konsumsi proteinnya yang rendah, kurang. Jadi untuk mencegah stunting ini yang dibutuhkan tidak hanya makan yang banyak tapi juga makan yang berkualitas ya, yang tinggi protein, terutama protein hewani. Jadi untuk mendukung tinggi badan, konsumsi protein itu sangat penting. Protein hewani itu bisa dikonsumsi apapun, bisa menggunakan susu, bisa dari telur ayam, bisa dari dada ayam, dari ikan atau gitu, daging merah juga boleh ya. Tapi yang hewani, bukan yang nabati sebetulnya. Bukan yang nabati ya, Dok ya. Jadi yang diutamakan yang protein hewani. Yang hewani. Berarti kalau anak biar makan banyak, biar badan gemuk, itu juga belum tentu gitu ya, Dok. Belum tentu bebas dari stunting gitu. Belum tentu. Karena sekali lagi stunting itu yang dinilai bukan berat badan, tapi tinggi badan. Jadi kadang-kadang saya bertemu juga beberapa kasus ya di mana anak bermasalah makan ya. Misalkan ternyata ada tuh anak-anak yang umur sudah hampir 2 tahun nggak makan sama sekali, hanya susu saja yang diminum. Itu juga bermasalah sebetulnya. Bisa jadi itu bermasalah karena masalah makan pada anak itu di usia di atas 1 tahun anaknya memang harus sudah bisa makan keluarga. Makan nasi gitu ya, Dok, sama sayur lengkap. Betul. Harus memang menu lengkap. Karena kompleksitas zat gizi yang dia butuhkan untuk tumbuh, untuk badannya bertumbuh, untuk otaknya bertumbuh itu adanya di makanan keluarga. Bukan hanya di susu ya, Dok? Bukan hanya dari susu. Lanjut nih, Dok. Mitos yang ini, stunting bisa sembuh total dengan suplemen saja. Nah, gimana, Dok? Mungkin suplemen yang dimaksud ini vitamin-vitamin seperti itu ya? Kayak vitamin-vitamin apa, mungkin zat besi atau vitamin apa gitu, Dok? Enggak. Baik. Kalau stunting ini sekali lagi ini masalah yang kompleks ya, karena kekurangan zat gizi kronis berkaitan dengan sosioekonomik juga. Jadi di PNPK atau Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Stunting itu tata laksananya juga kompleks ya. Itu
banyak, tidak hanya suplemen di sana. Satu tentu adalah pemberian nutrisi yang baik ya. Jadi harus kita hitung nutrisi anaknya nih. Kalori kebutuhan hariannya berapa. Kemudian dari berapa total kalori harian itu berapa persen protein yang harus kita berikan. Biasanya minimal protein to energi rasionya itu berkisar 10-15%. Itu harus dicukupi tuh. Jadi konsumsi protein hariannya cukup. Pemberian beberapa suplemen betul. Zat besi itu bisa diberikan. Kemudian kita juga menghindari red flag atau beberapa kelainan yang mungkin bisa menyebabkan anaknya stunting. Ada tuh beberapa kasus di mana anaknya ternyata makannya banyak. Bagus, makannya bagus. Ketemu dengan dokter, makannya banyak dok. 3 kali sehari, lauknya habis segini, tapi berat badannya nggak naik-naik, tinggi badannya nggak naik-naik. Itu ada beberapa yang perlu kita cari tahu tuh. Salah satunya tentu adalah penyakit infeksi ataupun non-infeksi yang kronis. Penyakit infeksi itu harus dicari tuh. TB misalkan, TBC, HIV pada anak, ISK pada anak. Kalau masalah yang non-infeksi misalkan apakah ada penyakit jantung bawaan, apakah ada kelainan darah, itu perlu dilacak. Karena pada beberapa anak juga tadi masalahnya kompleks. Kadang-kadang tidak hanya masalah makan tapi juga ada penyakit yang mendasari. Kemudian juga selain ada penyakit mendasari yang perlu kita cari tahu, tentu masalah sosioekonomiknya juga harus diatasi. Makanya di tim stunting kabupaten itu selain orang tua dari anak yang stunting itu selain dikasih nutrisi yang baik, selain juga diedukasi tentang pemberian makan yang baik, kemudian dikasih suplemen untuk mencukupi, tapi secara sosioekonomik juga diperbaiki. Sanitasi di rumahnya diperbaiki. Kalau orang tuanya tidak punya jamban sehat atau toilet yang sehat, dibikinkan toilet yang sehat. Kalau rumahnya ternyata secara kurang layak, diperbaiki kelayakannya. Jadi memang stunting ini suatu hal yang kompleks sehingga tata laksananya juga kompleks. Tidak bisa hanya dengan suplemen saja. Iya, termasuk sampai ke rumah tinggal gitu ya dok? Bahkan rumah tinggal, air bersih, ya juga mempengaruhi. Jadi kalau kita perbaiki misalkan anaknya nih stunting, kita perbaiki, dianjurkan makannya ini gitu ya, dikasih suplemen. Tapi air yang digunakan untuk sehari-hari misalkan tidak bersih, tidak dari sumber yang bersih, ya sakit misalkan anaknya tidak akan pasti mencapai tinggi maksimal gitu ya. Betul. Jadi memang dari semua lini harus diperbaiki. Gitu. Secara ekonomi juga makanya ada pemberian makan tambahan kan. Karena kadang-kadang kalau secara ekonomi terbatas, kita sudah coba anjurkan makan ini makan itu, tapi kan secara ekonomi mungkin tidak bisa memenuhi sehingga diberikanlah PMT. Malah ada nih kasusnya, itu anak diberi susu, diberi telur, malah dijual sama orang tuanya. Ada kasus seperti itu ada. Itu benar-benar. Betul. Kasus seperti itu ada memang. Oke, mau break dulu dok? Boleh. Oke. Ini mitos berikutnya nih dok. Katanya ASI tidak penting selama bayi diberi susu formula mahal nih dok. Gimana nih dok? Itu jelas mitos ya. Jelas mitos. Jadi ASI itu sangat penting untuk pencegahan stunting. Dan secara penelitian memang pada anak-anak yang diberikan ASI eksklusif, kemungkinan untuk terjadinya stunting itu lebih rendah. Dan yang perlu dipahami orang tua ataupun masyarakat adalah sampai sekarang seluruh profesor dan seluruh ahli di dunia itu memang mencoba menciptakan susu formula yang menyerupai ASI, tapi tidak mampu ya. Karena ASI itu terlalu luar biasa ya, buatan yang maha kuasa. Sedangkan susu formula buatan manusia, jadi tidak, sampai sekarang masih belum mampu bisa menciptakan yang mampu menyaingi ASI ya. Ada zat-zat di ASI itu yang tidak bisa ditiru di susu formula. Salah satunya tentu pepsin, yang menyebabkan keseluruhan zat gizi pada ASI itu bisa diserap secara sempurna oleh si tubuh bayinya, sehingga terlalu penting untuk di skip atau dilewatkan oleh orang tua. Mungkin juga susu formula itu banyak mencoba menambahkan beberapa zat gizi tambahan ya, makanya mahal-mahal itu kadang mencoba menambahkan zat gizi tambahan, tapi tadi beberapa faktor tetap tidak mampu menyaingi ASI. Jadi tetap masih ASI yang terbaik. Betul. Sedangkan memang masih, bahkan kenalan kami pun mau susu aja. Kayak keluarga, masih ada di keluarga memang benar ada orangnya dok, mau susu aja gitu, nggak mau pakai ASI gitu. Itu juga pada ibu-ibu yang lahir di Rumah Sakit Datu Sanggul, saya selalu coba edukasi kepada orang tua bahwa secara kualitas itu ASI adalah yang terbaik dan tidak ada
bandingannya gitu, walaupun susu formula termahal sekalipun. Ada pasien yang tanya, dok, ini kami kalau mau cari ganti susu formula untuk mengganti ASI-nya, ada yang bagus nggak ya? Enggak. Jawaban saya adalah tidak ada. Kalau pian bandingannya dengan ASI tidak ada. Yang semahal apapun tidak ada bandingannya. Iya betul. Dan kadang orang tua tidak sadar bahwa manfaat pemberian ASI itu tidak hanya berguna untuk si bayi, tapi untuk si orang tua sendiri. Jadi ibu yang menyusui itu juga mendapatkan, jika dia direct breastfeeding, juga mendapatkan manfaat dari proses menyusuinya itu. Berat badan pasca melahirkan akan lebih cepat turun, kembali ke bentuk tubuh semula lebih cepat. Kemudian terhindar dari kanker payudara salah satunya ketika dia dipakai untuk menyusu. Belum lagi bonding dengan anak, itu sangat berbeda. Jadi sebenarnya selain manfaat kepada si bayi, manfaat kepada si ibu juga sangat besar kalau memang ASI diberikan. Oke, begitu luar biasanya ASI, Masya Allah. Gitu. Oke, yang terakhir nih dok, mitosnya stunting tidak berbahaya, anak bisa tumbuh normal nanti. Oke. Tidak bahaya. Mungkin bahaya stunting ini masih dinilai sebagian orang tadi sebelah mata gitu ya, karena ya tadi kadang pada beberapa anak yang memang kita nyatakan stunting secara fisik anaknya baik-baik saja. Anaknya bisa bermain dengan teman-teman sebayanya, bisa beraktivitas fisik juga dengan teman sebayanya tanpa ada gangguan, hanya terlihat lebih pendek saja. Dan ya tadi bagi orang tua mungkin itu bisa diperbaiki nanti kalau remaja juga tinggi seperti itu. Betul, dok. Cuman ya tadi sebetulnya yang paling membahayakan adalah perkembangan otak tadi. Yang selalu saya sampaikan ke orang tua yang mempunyai anak stunting ataupun berisiko stunting adalah kita semua pasti pengen anak-anak kita menjadi seorang anak yang menjadi sesuatu di masa depannya. Iya, tentu. Pasti pengennya mungkin sukses dunia akhirat lah. Itu pasti harapan semua orang tua. Nah, untuk mencapai itu tentu diperlukan otak yang cerdas gitu. Salah satu senjatanya adalah kecerdasan lah. Baik itu kecerdasan intelektual, spiritual, dan lain-lain. Semuanya kan bergabung menjadi satu. Nah, untuk mencapai potensi terbaik si anak tadi di periode pertumbuhan 1000 hari pertama kehidupan tadi, dia pertumbuhan otaknya harus bagus. Supaya pertumbuhan otak bagus ya gizinya harus bagus. Gizi bagus prediktornya adalah tinggi badan yang bagus. Jadi masalah yang lebih besar adalah di pertumbuhan otak dan penyakit di masa depan. Kita kan pengennya 2045 kita betul-betul menjadi Indonesia emas. Jadi saat inilah mungkin tonggaknya ya, bahwa semua anak kita itu memang harus bebas stunting. Semua anak ini tumbuh mencapai potensi terbaiknya. Jangan sampai ini ternyata anak ini sebetulnya nih secara kecerdasan, kalaupun dia diasuh secara baik, pemberian nutrisi baik, ternyata suatu saat bisa menjadi presiden di masa depan, atau menteri, atau apapun itulah, karena potensi terbaiknya ternyata karena masalah stunting ini tidak mampu mencapai potensi itu gitu. Jadi kita kehilangan banyak bibit-bibit emas di masa depan kalau kita biarkan terus-menerus. Kalau dilewatkan penanganan stunting ini ya dok. Betapa pentingnya penanganan stunting ini kita. Oke, ini udah habis dok. Mitos-mitosnya udah sampai 7, udah kita selesaikan dan udah dokter jawab semuanya. Dan sekarang kita closing, tinggal yang pesan-pesan dari dokter. Silakan. Jadi pesannya adalah yang pertama, stunting tadi suatu masalah yang kompleks dan ini jauh dari hanya sekedar masalah tinggi badan, tapi masalah yang lebih besar daripada itu. Masalah tumbuh kembang dari otak anak, masalah perkembangan anak, masalah kecerdasan di masa depan dan lain-lain. Selain yang tadi sudah dipaparkan, yang perlu saya tambahkan adalah stunting itu pencegahannya yang utama itu adalah pemberian nutrisi yang baik. Jadi kita berikan nutrisi yang terbaik pada anak-anak kita sejak dalam kandungan. Jadi supaya anak-anak itu terlahir dalam kondisi yang juga sehat dan bugar. Kadang-kadang ada tuh dalam kandungan ternyata si ibunya makan minumnya kurang selama hamil, tidak mengkonsumsi vitamin, tidak minum zat besi. Kadang-kadang anak-anaknya terlahir dengan yang harusnya beratnya normal, beratnya kecil. Nah, itu faktor risiko terjadinya stunting di masa depan. Begitu juga ketika sudah lahir, ASI harusnya diberikan sampai dengan 6 bulan minimal ASI eksklusif, kemudian mulai kita berikan MPASI yang berkualitas. MPASI-nya yang berkualitas harus mengandung protein hewani dengan jumlah yang cukup. Dan yang juga penting yang perlu disampaikan adalah ibu orang tua harus sering membawa anaknya ke posyandu, jangan lupa. Karena deteksi dini itu penting. Jadi
stunting bisa diketahui lebih dini. Misalkan nih, ada peningkatan berat badannya yang tidak bagus selama 2 bulan berturut-turut. Yang harusnya naiknya di bulan ini nih, secara perhitungan, harusnya naiknya 400 gram misalkan. Oh ternyata naiknya cuma 200. Bulan depan yang harusnya 400 itu sama 200 gram. Tidak mencapai berat badan terbaiknya di usia itu. Nah itu harusnya dilacak sejak dini. Karena kalau itu dibiarkan, berat badannya tidak naik adekuat, tinggi badannya juga tidak akan naik secara adekuat. Ujung-ujungnya yang awalnya masih normal belum stunting akan menjadi stunting. Jadi semangat kita saat ini tidak hanya mengatasi yang sudah stunting, tapi kita mencegah dan mengenali dini anak-anak yang berisiko stunting. Kalau dia tadi naik berat badan nggak bagus, itu sudah kita intervensi harusnya. Orang tua sudah harus khawatir. Oh kenapa nih anak saya beratnya di 1-2 bulan ini naiknya tidak bagus gitu, tidak mencapai berat terbaik. Nah itu harusnya bisa dikonsultasikan dengan dokter untuk mencari tahu penyebabnya. Apakah murni hanya karena masalah gizi atau tadi ada beberapa red flag yang terkait dengan kondisi stunting yang perlu dicari tahu. Ya mungkin itu saja.